Halo Sobat Great, kenalkan nama saya Indra Brasco. Peran saya itu di Panggonan Wingit 2 Miss K ini sebagai Aiman. Hai Sobat Great, saya Arifin Putra dan saya berperan sebagai Ryan di film Panggonan Wingit 2 Miss K. Wah, kalau aku sih sangat bisa menjelaskan. Coba silakan. Dia lebih tahu. Jadi emang suka dikerjain gitu ya. Jadi ya udahlah, kita terima nasib aja ya. Yang ngalah sama yang tua. Jadi intinya gini, kalau Panggonan Wingit kan itu diambil dari bahasa Jawa ya, istilah Jawa yang berarti bahwa tempat angker. Nah, kalau yang pertama itu tempat angkernya itu di hotel, di sebuah hotel di Semarang. Nah, kalau ini tempat angkernya ada di sebuah apartemen di Surabaya. Nah, mau sobat-sobat Grit di luar sana bisa tuh cek, ada beberapa thread-thread yang viral gitu tentang sosok Miss K ini atau tentang apartemen yang sangat angker ini di Surabaya yang ternyata benar adanya. Nah, yang membedakan film ini dari yang pertama banyak. Nah, jadi jangan sedih, jangan sedih. Banyak banget. Jadi maksudnya pastinya pemainnya sudah beda gitu kan. Dan di sini juga ada unsur airnya, dan di sini juga karena ini yang kedua, jadi kita mau semuanya lebih. Gitu. Jadi misalnya dari segi actionnya itu lebih heboh, terus juga dari hantunya lebih serem pastinya. Lebih menyempurnakan lah ya. Ya, kita coba menyempurnakan. Jadi yang pertama tuh udah seru, nah ini lebih seru lagi, gitu kan. Jadi pokoknya banyak hal-hal baru, banyak keseraman baru yang kita masukin di sini yang tidak ada di yang pertama. Jadi buat teman-teman yang udah nonton yang pertama ini pasti ya lebih seru lagi. Kalau yang belum nonton Panggonan Wingit sama sekali, nah ini benar-benar kejutan yang luar biasa di film ini. Kisah aslinya kita sih sebenarnya tahu ya dari begitu ditawarin cerita ini, akhirnya kita mau cari tahu gitu. Ternyata memang cukup fenomenal ini ceritanya di Surabaya gitu, si apartemen ini gitu. Jadi kemarin kita begitu dapat skenario, emang bener ya? Coba kita cek, bener katanya Arifin tadi kan, coba lihat aja di Surabaya yang tempat angker, itu apartemen apa nih? Oh ternyata bener, di threadnya juga cukup rame gitu. Dan ternyata fansnya itu cukup besar juga gitu. Itu sih. Jadi kalau nggak percaya sama kita, cek aja Sobat Grit. Nggak apa-apa. Kalau tempat angker sih kita ya sering lah disebut-sebut ya tempat angker. Sekarang kita udah kita ya. Ya kita ya udah satu kesatuan ya. Wah. Kita satu gitu ya. Ya kalau aku sih secara pribadi kalau tempat angker ya memang banyak lah yang cerita mengenai tempat angker. Tapi kalau kita kejadian ada yang nakut-nakutin sih belum pernah. Jangan pernah lah gitu ya pastinya. Itu sih, kalau dia mungkin lebih sering kali ya. Jadi kalau di lokasi syuting sih belum pernah ngalamin. Konon katanya di salah satu lokasi aku pernah ada yang kesurupan. Oh iya. Tapi aku nggak ngalamin sendiri sih. Gitu. Tapi di lokasi ada yang kesurupan ceritanya. Cuman kalau aku sih justru ya beberapa lokasi udah dapet tuh yang serem-serem, yang kayaknya emang kayak kita masuk ke lokasinya tuh kayak rasanya beda gitu kan, hawanya panas, agak merinding-merinding gimana gitu, kita lebih was-was gitu ya. Nggak ada AC emang. Oh nggak ada sih ya? Oh iya. Emang anget bang. Anget. Iya. Cuman udah terbiasa dari dulu ya kalau datang ke tempat baru tuh pasti ya permisi dulu, dalam hati lah gitu kan, dalam hati minta izin dulu, bilang ini saya cuman mencari sebongkah mutiara aja di sini gitu kan, sebongkah berlian, jadi ya tolong berikan saya izin untuk melakukan itu, dibantulah gitu. Biar satu bongkah tuh bisa menjadi berbongkah-bongkah gitu amin, kan. Amin. Iya. Tapi sama proses syuting aman ya? Kalau bicara aman sih, ya begitulah. Emang kenapa nggak aman? Waduh, rasanya Anda yang bikin saya jadi kenapa nggak aman? Wah, itu kan lihat kan tendangannya gitu. Jadi kebetulan memang di film ini bedanya dengan Panggonan Wingit pertama, yang kedua ini lumayan banyak fightingnya, gitu, fightingnya banyak. Ya tahu sendiri kan, dia ada adegan fighting dengan tokoh Aiman nih, Ryan dengan Aiman nih fighting. Nah kebetulan sebenarnya si tokoh Aiman ini ya sekelas 11-12 lah sama Tom Cruise ya, secara usia, tapi tenaga enggak. Secara usia 11-12, tenaga ternyata enggak gitu ya.
Jadi ada adegan yang ya cukup intens lah fightingnya. Kebetulan kita juga udah workshop, ada koreonya, fightingnya, udah latihan berminggu-minggu gitu ya. Tapi ternyata pada saat di lapangan ya karena nggak sesuai. Kalau latihan kan nggak ada properti gitu ya. Di sini ada properti, jadi tendangan nggak tahu dia sengaja. Nanti langsung ditanyakan aja langsung sama yang bersangkutan. Jadi tendangannya terlalu kenceng gitu. Padahal saya udah kuat banget secara kuda-kuda, secara ini tuh dia tendang, jatuh lah. Jatuh, terus entah kenapa itu di properti di tempat kita fighting itu ada ini apa namanya? Kotak besi gitu di bawah saya, di bawahku itu. Nah waktu ditendang jatuh lah, kena tulang ekor. Kena tulang ekor, lumayan kenceng gitu. Kena tulang ekor atau apa sih, otot-otot? Iya, tapi tulang ekornya tuh nggak sampai tulang yang cedera. Pada saat begitu kena si si besi itu langsung kolap tulang, nggak berhenti nggak gerak tuh. Udah sakit, digotong lah ke tempat yang aman sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. Dan waktu di ronsen syukurnya itu cuman otot sama sarafnya yang cedera gitu loh. Tulangnya nggak sampai retak. Lumayan tuh kita break sekitar 4-5 hari lah gitu. Iya, karena aku benar-benar nggak bisa gerak karena kondisi itu ya buat aku jadi nggak bisa beraktivitas gitu untuk selama itu. Tapi setelah sembuh tetap adegan yang tadi itu diulang kembali gitu. Ya untungnya dia sudah tahu, udah taubat lah dengan siapa. Orang sepuh gitu. Mau klarifikasi mungkin. Gimana? Ini dia mau nih klarifikasi yang membuat saya jadi cedera. Bukannya sengaja atau gimana ya. Jadi ceritanya emang dari awal Bapak ini udah jelas banget dia bilang ke kita, ke aku, ke semua orang, kalau bisa tolong jangan aku deh yang berantem. Kalau misalnya kalau close up oke lah gitu kan, tapi kalau bisa untuk yang jauh-jauh ya kalau pakai stand-in ya lebih baik lagi gitu. Udah ngomong tuh, makanya aku juga ada yang kayak harus hati-hati nih ya. Gitu. Aku juga udah ngomong ke tim koreonya, kalau bisa yuk pakai stand-in. Oh iya. Terus pas hari H udah ngomong juga, terus Pak Sutradara bilang coba aja dulu, aman. Coba aja dulu, insya Allah aman gitu kan. Ini shot awal ya. Baik, oke. Sini baru shot pertama nih ya, yang benar-benar kita berantem nih. Shot pertama. Nendang nih ceritanya, udah sengaja aku kasih jarak segini, terus gitu kan, terus aman, masih udah aman gitu kan, oke nih gitu kan, terus habis itu Pak Sutradaranya lihat, Vin, kelihatan banget kosong gitu kan, kenain dikit lah gitu kan, terus aku yang, aduh harus ya gitu kan, jangan deh gitu kan, dikit aja kenain dikit, Mas Indra, aku minta izin ya, aku kenain ya gitu. Oh kenain, iya tapi didorong nih, jadi ceritanya jadi nanti kena terus aku tinggal dorong. Dia dorong terus aku tinggal jadi tetap kontrolnya ada gitu. Di Mas Indra. Kalau benar-benar nendang itu kan kayak ada powernya gitu kan, nah itu lebih susah kontrolnya. Tapi kalau didorong lebih aman. Nah ternyata walaupun kuda-kudanya sangat kuat tadi, tapi mungkin licin, ada ubin, jadi agak licin. Jadi tetap didorong, ada momentumnya karena kuda-kudanya kena ubin yang licin, ya udah jatuh ke bawah. Jatuh. Akhirnya dia baru jatuh, aku mau lanjut, terus Mas Indra langsung, udah berhenti, udah nggak bisa gerak tuh selama beberapa hari. Ya alhamdulillah sih nggak parah sih gitu. Sampai kelanjutan sampai sekarang kan maksudnya nggak ada efeknya. Enggak, cuman memang kemarin itu kok bisa ya Tom Cruise kayak gitu ya. Umur segitu dia bisa, tapi kenapa saya lebih muda dari Tom Cruise? Itu kalau nggak tahu apa Hitmaker bakal ngeluarin footage-nya atau apa. Tapi ada tuh footage-nya yang abis nendang, aku udah mau maju, terus masih itu udah nggak bisa gerak tuh, udah nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak. Langsung panik lah, iyalah semua panik. Iya panik semua, gitu. Nah itu yang tadi yang dibilang sama Arifin, memang kalau bicara tempat itu memang bisa dibilang hawanya tuh udah nggak enak dari awal, gitu. Dari katanya artnya pun pada saat ngeset lah, krunya juga pada ngeset, itu juga hawanya udah nggak enak gitu di situ. Dan adalah salah satu orang yang bisa ngelihat, memang dia bilang katanya ada sesuatu lah yang harus kita hindari lah kayak gitu.
udah dikasih tahu. Tapi ya namanya juga accident ya. Begitulah. Gitu. Gitu. Berarti itu salah satu jadi fakta juga ya? Iya, iya. Ini nanti akan viral kok. Aku yakin ini bisa yang nonton jutaan karena pengen lihat adegan itu. Coba lihat ya nanti di scene yang mana, menit keberapa gitu. Kasih kuis aja. Ya. Oke. Rayan dong. Rayan dulu. Oh, Rayan dulu. Siap, Iya, siap Bang. Siap Bang. Nanti yang Bang, gongnya siap. gua ya. Siap. Nah, kalau udah siap-siap berarti Anda sebagai Polisi. nah, Jadi di sini kan sebagai detektif. Kebetulan dulu sering banget dapat peran tentara gitu. Lumayan sering lah. Pernah sekali dapat intel. Terus juga karena ya di beberapa event, di beberapa acara juga ketemu dengan polisi-polisi gitu yang udah lumayan lah jabatannya. Nah, ada yang reserse juga dan lain-lain gitu. Nah, di situ emang ya memperhatikan mereka. Jadi semua pengetahuan itu dipakai untuk film ini. Jadi satu emang yang tentara maupun polisi sama tuh selalu ngomongnya siap gitu kan. Kalau mau lewat mohon izin gitu kan. Nah, siap Pak, siap gitu. salah Pak, salah. Loh, kamu nyalain saya. Jadi itu satu. Dua, pokoknya kalau udah pakai seragam tuh entah gimana dengan sendirinya emang udah kayak jadi tegap sendiri gitu kan, gitu. Lebih berwibawa secara alami gitu. Kalau udah lepas, udah langsung wibawanya hilang gitu kan. Nah, jadi itu satu. Jadi lebih banyak yang ngambil dari pengalaman yang dari udah ketemu dengan polisi dan juga ya dikit-dikit ngambil dari tentara juga, itu dimasukin ke dalam film ini gitu. Tantangan atau kesulitannya apa sih sebagai polisi? Tantangan sebagai polisi ya yaitu bahwa sesuai ya, kalau kata Mas Guntur sutradara kami adalah bahwa matanya harus bermain gitu. Matanya harus bermain maksudnya apa? Jadi kalau reserse, karena aku di sini ceritanya sebagai reserse atau detektif, pada dasarnya kan kita selalu udah terbiasa menginterogasi orang ya. Kita udah cari tahu apakah orang ini bohong atau ngomong jujur atau enggak gitu. Karena asumsinya selalu semua orang bohong gitu kan. Jadi kalau di film ini kata Mas Guntur selalu untuk adegan-adegan tertentu tuh matanya harus bermain. Walaupun aku nggak banyak dialog, tapi matanya tuh harus ibaratnya menyelidiki terus gitu. Nah, jadi palingan tantangannya di situ tuh. Matanya nakal ya. Oh, nakal. Enggak juga. Oh enggak ya, oh enggak, bukan. Halo Dek nggak Mas? Halo Dek. Hah? Halo Dek, tahu nggak? Enggak ya? Halo Dek. Iya Halo, kan Dek. polisi. Oh, bercanda. Oh, yang itu halo Dek ya. Iya. Nangkep Halo, Dek. orang, nangkep. Kalau nangkep. Gangguin. Halo Dek, kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, Gitu. halo Dek Atau gitu. ini apa ngajak kenalan halo Dek gitu kan. Oh, iya. Oh, Indra gimana? Kalau aku ya sesuai dengan tampang ya kan, biasanya jadi orang-orang yang baik-baik gitu kan di sini gitu. Pada saat baik. Sama remaja kan? Remaja ya, kadang-kadang sih. Cuman saya sering nolak kalau jadi remaja, suka apa ya, labil. Jadi yang lebih dewasa aja. Ya, jadi di sini perannya adalah seorang tokoh namanya Aiman. Dia itu seorang apa ya, pekerja keras gitu ya dari sebuah kota kecil di Malang. Nah, dia itu kebetulan dia punya seorang istri, terus dia merantau ke Surabaya. Nah, akhirnya dia itu dikasih kepercayaan sama pemilik apartemen ini. Akhirnya dia jadi ya jadi salah satu bosnya lah di situ. Nah, peran di sini sih memang kalau bicara tokoh Aiman sendiri itu tokohnya ya sebagai bos di suatu, bukan bos ya, pegawai lah, secara customer service-nya harus benar-benar dijaga gitu, attitude-nya gitu ya, karena pemilik apartemen. Jadi kalau dia berhadapan dengan orang ya dia sopan, sangat sopan orangnya gitu. Nah, memang agak beratnya di peran ini itu, oh ya, apalagi di peran Aiman ini harus berlogat bahasa Jawa. Nah, gitu, hebatnya di situ. Berat, karena saya tahu sendiri kan, saya kan aslinya orang Jawa Timur, jadi susah ngomong bahasa Jawa. Jawa Timur Jawa ya. Oh iya, berarti nggak susah. Jadi pas kebetulan aku juga orang Jawa yang ngomongnya juga bahasa Jawa. Jadi nggak ada tantangan dong dalam film. film Nggak ada ini. tantangan, bener lupa. Jadi sorry. Gampang Jawa Timur kan Jawa ya, bener.
Jadi peran saya itu sebagai orang Jawa, ya di situ banyak sekali ngomong bahasa Jawanya yang pasti. Nah, memang tantangannya adalah karena sutradara kita ini pengen, yaitu tadi membuat film ini menjadi berbeda di yang kedua, itu memang ada beberapa dialog yang tadinya bahasa Indonesia itu disuruh bahasa Jawa on the spot. Nah, padahal readingnya kita udah bahasa Indonesia gitu ya, terus disuruh bahasa Jawa. Bahasa Jawa aja, Mas Indra, lebih enak. Oh gitu ya. Ya udah, bentar deh. Udah ngapalin lagi dengan versi bahasa Jawa. Itu sih tantangannya cuman itu. Tapi ya karena itu tadi, walaupun saya udah lama di Eropa dan bahasa Jawa saya lebih jago, jadi ya nggak ada kesulitan sih buat saya itu. Mas Indra, Ya. hubungannya Eropa sama Jawa, bahasa Jawa apa ya? Ya kan kalau di Eropa kan ngomongnya bahasa Eropa. Ini aku di Jawa jadi ngomongin bahasa Jawa gitu. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Ya udah. Segmen selanjutnya. Gitu. Apa sih orang Jawa nih? Petang dino itu 4 hari maghrib. Nah, jadi kejadian ini akan dijelaskan oleh Arifin. Coba, petang dino maghrib, yuk, cepetan. Ntar ya, cepetan. Tuh, tungguin sama sobatku. Hari-hari begini terus nih. Untung sering ditraktir makanan. Kalau enggak sih udah, wah. Ayo cepetan itu habis tungguin. sudah. Jadi pada dasarnya gini, kan kita ada sosok Miss K di sini kan. Sosok penghuni apartemen angker ini nih yang ada di Surabaya yang viral di berbagai macam thread. Nah, pada dasarnya kalau seseorang bertemu dengan sosok Miss K ini, dia akan kena sebuah kutukan gitu. Nah, dalam 4 hari sesuatu akan terjadi nih sama orang ini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Kita harus lihat 25 di 25 Desember 2024. Nah, Berarti ujungnya juga apes ya kalau misalkan yang nggak sengaja ke iya. Itu memang sudah dibuat sedemikian rupa biar susah. Untuk ketemu sama dia itu ketemu susah. dengan sosok ini. Jadi Gitu. orang-orang yang ketemu tuh emang benar-benar niat banget gitu. Benar. Nah, kalau di antara cast kita sih yang paling niat siapa ya? Paling niat ada. Orangnya tuh niat banget gitu. Ada Siapa itu. tuh? Yang cewek. Yang mana? Ada. Yang itu atau sih yang satu lagi tuh? Yang ini. Yang suka baca atau yang enggak? ini. Yang suka baca lah. Bukan yang suka baca. Loh. Yang suka baca kena juga ya? Iya, gimana sih? Tapi enggak, yang bukan suka baca, yang satu lagi tuh. Yang jago. Mm-mm. Iya, dia. Yang jago apa? Bingung kan? Makanya penasaran, nanti nonton deh. Tanggal 25 Desember. 25 Desember 2024. Oke, nah Bukan 2025 ya. Bukan, 24. Kelamaan. Iya. cuma tahun depan ya. Iya. Kita promo sekarang ya. Setahun bro. Pesan karakter. Mungkin pesan cerita kali ya. Iya. Kalau pesan cerita, sebenarnya di film ini yang benar-benar berasa banget tuh, ketara banget adalah bahwa karma itu nyata. Iya, benar. Bisa dielaborasi? Iya, karma itu Ayo. nyata. Seperti yang dijelaskan sama Arifin. Lebih Itu nyata lanjut banget. lagi? Ya udah nyata itu, udah cukup nyata itu udah cukup mendeskripsikan bahwa itu apapun yang kita lakukan di masa lalu itu bisa kita dapatkan di masa depan. Kita akan buai. Buai. Menuai. Nah, itu dia. Tebak kata. Jadi pokoknya gitu. Jadi di sini memang dituntut pembelajaran lah buat siapapun, jangan menantang maut. Nah, itu juga salah satu message-nya. Ya, dan ya mungkin bisa dibilang juga bahwa di masa kini, ya intinya kita sebagai manusia harus selalu menjaga sesama manusia. Iya. Dan yang orang-orang di sekitar kita lah, makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Karena kalau kita melakukan hal-hal buruk kepada makhluk-makhluk ini, ya mungkin di suatu saat nanti ya hal-hal buruk itu akan kembali kepada kita. Ya. Gitu. Dan pesan itu sangat kuat di film ini. Tapi dari pribadi sendiri percaya karma ya? Percaya banget. Percaya. Udah Percaya. berapa kali kayaknya berasa kalau kayak berasa aja, maksudnya kalau aku untungnya lebih banyak karma baik gitu. Iya. Untungnya. Tapi kadang-kadang juga berasa ya karma buruk gitu.
bahwa kalau emang kita berbuat hal-hal buruk atau cukup mengirim pesan-pesan buruk ke alam semesta, ya ujung-ujungnya nanti hal-hal buruk akan terjadi kepada kita juga sih. Oke Sobat Grit, itu dia obrolan kita tentang film Panggonan Wingit 2. Panggonan Wingit 2 Biscay. Nah, nggak pakai S ya. Jadi Panggonan Wingit 2 Biscay yang akan tayang pada tanggal 25 Desember 2024 di bioskop kota kalian. Ya. Nah, untuk teman-teman atau sobat-sobat Grit yang nggak tahu pemainnya siapa aja. Oh iya, pemainnya ada Cinta Laura. Oh oke, baik. Arifin Putra. Terus Indra Brasko. Ada Kalista Arum sama ada Intan RJ. Pokoknya Intan RJ. seru sekali Banyak. filmnya. Pokoknya buat teman-teman nanti pas liburan Nataru itu pokoknya film yang sangat entertaining. Pokoknya film popcorn banget, seru banget, banyak sekali seremnya, hantunya juga seremnya luar biasa dan juga ada banyak sekali action di sini. Jadi pokoknya nggak bakal nyesel deh kalau nonton film ini. Satu lagi nih, yang paling penting nonton film ini please jangan sendiri, benar deh. Ntar daripada pulangnya sendiri ketakutan, mending ngajak pacar atau saudara, teman, tetangga, rame-rame aja gitu. Se-RT, se-RW juga nggak apa-apa ya. Nobar, mumpung Nataru kan, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak